Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dan tentunya di channel Joko Waras. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengakuan misionaris yang menyamar sebagai murtadin. Kita pura-pura nggak tahu dulu aja ya. Saya akan membahas tentang pengakuan murtadin yang konon katanya bermimpi ketemu Yesus lalu menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke video, bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya sarankan untuk tekan tombol subscribe-nya dulu. Ingat, ditekan 1 kali saja, jangan ditekan 2 kali, dan itu ada loncengnya ya. Tolong ditekan juga agar apa-apa yang baru saja saya upload kalian mendapat notifikasinya. Oke, saya nggak akan bertele-tele lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki. Mari kita mengkaji sekaligus membentengi dari segala upaya pemurtadan. Mari kita ke video. Let's go. Misionaris cari uang, menyamar menjadi kakek murtadin. Di waktu saya sakit, disitulah saya ditemuin atau diperlihatkan Tuhan Yesus. Malahan roh saya ini dibawa. Saya sendiri masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat dan saya rasanya itu saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus sampai ke awan-awan, dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Tadinya saya itu tidak mau menerima karena saya tahu jelas karena saya ini orang Muslim. Ayo mari ikut aku. Jawabku begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu saya jawab kayak begitu, gak pernah marah. Dia cuman ketawa mesem aja. Ngapain aku ikut Allahnya orang kafir? Kamu kan Allahnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan Yesus nggak marah, nggak apa-apa, cuman mesem aja. Justru yang marah itu pendampingnya kiri kanan itu, mau banting saya. Setelah lama saya diajak bicara dan saya dielu-elukan. Saya rasanya kayak disayang, kayak anak kecil. Akhirnya saya sadar, saya diam aja. Tadinya saya berontak terus, ngeyel, istilahnya orang Jawa ngeyel.
ngengkel, ngotot, saya tidak mau. Tapi hasilnya lama-lama saya sadar, diam saja. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah saya, ke tubuh saya. Dan waktu itu saya terus langsung sembuh, segar. Nah, itu tadi barusan adalah mimpi ya. Jadi kakek ini mimpi, terus dalam mimpinya dia melihat tubuhnya, terus tubuh rohnya ini diajak terbang sama Yesus. Nggak tahu di atas sana nembus-nembus, terus ngegosip apa nggak tahu. Walah kayak kreatif sedikit. Yang dilakukan kakek ini sama kayak murtadin-murtadin yang mendahului dia. Nah, murtadin-murtadin yang lain juga bilang kalau dia mimpi ketemu Yesus, mimpi ditolong Yesus, akhirnya masuk Kristen. Ya udah, kisah murtadin itu sebatas itu saja, nggak bisa lebih. Kreativitas murtadin lainnya yang biasanya ngaku ustadz, ngaku mantan kiai, mengaku mondok berapa tahun, biasanya mereka ngomong nggak mimpi tapi mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu menemukan kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, di situ mereka nggak membaca ayat lanjutannya, tapi mengkaitkan dengan ayat Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak akan bisa nyampe ke Bapa kalau nggak melalui aku. Ya udah, dua jurus ini andalan para murtadin botol itu, nggak ada yang lain udah. Jadi gimana kesaksiannya, lanjutannya kita tonton lanjutannya. Yuk mari. Nah, kelanjutannya saya ketemu sama saudara-saudara kita orang Kristen, yang mana semuanya itu perilakunya, karakternya, akhlaknya itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali, namun saya ambil intinya satu, adalah kasih, hanya kasih. Stop dulu ya kek ya. Apakah perilaku dan akhlaknya yang kakek maksud seperti yang satu ini? Harusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Ini suara pendeta berbicara seperti goblok-goblok. Kamu memang goblok, saya kasih tahu kamu. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Yuk. Saya dibawa ke Baitullah. Apa Baitullah? Gereja. Wah, kakek baru diplay udah bikin ngakak. Katanya mantan Islam. Orang Islam, Baitullah itu artinya Ka'bah, bukan gereja, bukan masjid. Jadi nggak ada istilah aku mau Jumatan ke Baitullah, ternyata masjid samping rumah. Ini malah Baitullah itu adalah gereja. Astagfirullahaladzim. Orang Islam nyebut Ka'bah itu Baitullah. Kalau masjid, gereja, langgar, musola, gereja itu bukan Baitullah kalau orang Islam nyebutnya. Baitullah khusus untuk Ka'bah, kakek. Oke, lanjut videonya. Disitulah saya banyak dikasih pelajaran. Pelajaran itu sampai saya bingung karena ada dua kata-kata, yaitu tadi, ini doktrin apa dogma. Ini dogma apa ini doktrin, tinggal pilih aja. Karena itu sesuai dengan hukum Allah, sunatullah. Apa sunatullah? Itu sunatullah adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu enggak banyak-banyak, cuma dua. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk,
Ada benar, ada salah. Cuman itu selanjutnya yaitu hanya dua, tinggal pilih. Kenapa tinggal milih? Karena itu sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan Yesus tidak diktator atau kamu harus ini, tidak. Tinggal pilih aja. Semuanya itu dipertanggungkan masing-masing. Inna dina indahil Islam. Nah itu tidak pernah saya ucapkan. Loh, kek, sebentar. Kakek ini bingung atau pikun? Kan kakek kan dibawa ke gereja, lalu belajar. Tapi yang kakek barusan sampein itu bukan ajaran Kristen loh, kek. Ajaran Kristen itu asal terima Yesus sebagai Tuhan, dosa sudah diampuni, gitu aja. Enggak, orang dimintain pertanggungjawaban sesuai apa yang dia kerjakan. Enggak, itu ajaran Islam. Sesuai surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini ajaran Islam, kek. Yang barusan kakek sampaikan itu ajaran agama Islam. Lalu kenapa pula kakek bawa-bawa Ar-Rahman, Ar-Rahim, lalu apa tadi? Potongan surat Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Kenapa kakek bawa-bawa itu? Ini akan jadi bumburan sendiri, karena artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Apakah kakek nggak tahu kalau artinya itu seperti itu? Oke, kita lanjut videonya ya. Yang jelas itu ada kaitannya. Kenapa nggak pernah saya uraikan? Karena semua ada kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Ayatnya di mana? La haula wala quwata illa billah. Di Roma 3. Yang mana Roma 3 menjelaskan tidak ada manusia, semuanya benar, semuanya adalah berdosa. Ngawur, 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 ngawur. Astagfirullahaladzim. Ini kakek asal jeplak pakai bahasa Arab aja ya, biar kelihatan pinter sepertinya ya. La haula wala quwata illa billah itu nggak ada kaitan dengan Roma 3. Tidak ada kaitan dengan kata-kata semua manusia, nggak ada yang benar, semuanya itu salah. Nggak ada kaitannya dengan itu. La haula wala quwata illa billah artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Ini menunjukkan sifat berserah diri atas segala urusan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita jelas ya, kualitas kakek ini kalau beneran Islam seperti apa sudah jelas. Kalau murtadin itu seperti apa sudah jelas. Saya rasa sudah cukup video saya kali ini. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning dan berkumis, bukan Nabi Isa ataupun Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah dilarang, sangatlah haram membuat gambar, avatar ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Isa, Yesus, Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.